3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang dimana di sini saya sendiri Asriastika sebagai moderator, Sahara sebagai pemateri pertama, Muhammad Fajar Abadi pemateri kedua, dan ada saudara Imam Ashari sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penjadwalan proses, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baiklah, terima kasih waktu yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Adapun kriteria penjadwalan yaitu adil, adalah proses yang diperlakukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemprosesan yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemprosesan sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisiensi merupakan pemprosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Yang ketiga, waktu tanggap merupakan sistem interaktif terminal response time yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Sistem waktu nyata real time atau event response time adalah waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Yang keempat, turn or time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Yang kelima, throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pemateri kedua, Saudara Muhammad Fajar Abadi, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan slide berikutnya. Tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek, yaitu menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses yang ready di memori utama. Kedua, penjadwalan jangka menengah, yaitu setelah eksekusi selang beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan request input-output atau memanggil sistem call. 3. Penjadwalan jangka panjang, yaitu bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses tangga dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses, memori, perangkat input, memiliki prioritas rendah. Kemudian, strategi penjadwalan. 1. Penjadwalan primitif. Proses diberi jatah waktu oleh pemproses yang mana pemproses dapat diambil alih interupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum diselesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses kembali pada proses itu. 2. Penjadwalan non-primitif, yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu input-output. Sekian pembacaan dari saya. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada pemateri ketiga, Saudara Imam Ashari, saya persilakan.
Nah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang algoritma penyetualan yang dimana ada beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah FIFO atau first out first in atau FCFS yaitu first come first serve. Nah, FIFO ini ialah proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu proses dijalankan sampai selesai. Yang kedua, baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Berikut adalah contoh soal dari metode FIFO atau FCFS. Nah, selanjutnya ialah metode SJF atau shortest job first, yang dimana SJF ini adalah waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Proses yang tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk pembandingan turnaround time. Berikut adalah contoh soal dari penggunaan metode short job first. Nah, metode yang ketiga adalah RR atau round robin. Yang dimaksud dengan round robin adalah penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini bukan diprim oleh proses lain tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses penjadwalan tanpa prioritas. Berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak ada prioritas tertentu. Masalah yang timbul adalah menentukan besar kuanta, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah, kuanta terlalu kecil menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. Berikut adalah contoh soal dari metode RR atau round robin. Dan metode yang terakhir adalah PS, priority scheduling. Priority scheduling ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Dengan kata lain, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Pengerjaan mendahulukan proses yang memiliki prioritas terbesar. Berikut adalah contoh soal PS atau priority scheduling. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 3. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.